Jangan biarkan orang-orang terus menghinamu karena kemustahilan itu ada di depan kita. Kamu punya mimpi, raihlah, kita sama, dan peluang itu ada di depan kita. Simak videonya. Oke bosku, video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang komplementaritas program Keluarga Harapan. Apa itu? Ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi sudah banyak yang bertanya tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah di tengah masyarakat, khususnya para keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Harus tahu bahwa pemerintah hari ini telah menyediakan peluang untuk keluarga prasejahtera untuk terus melanjutkan pendidikannya melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kendala pertama orang tua, khususnya keluarga prasejahtera, tentunya adalah persoalan finansial dalam melanjutkan pendidikan studi anak-anaknya. Semoga video kali ini sedikit memberikan solusi, memberikan informasi untuk teman-teman agar semua anak Indonesia bisa melanjutkan studinya dan pastinya meraih mimpi yang sudah lama dicita-citakannya. Pada tahun 2020 ini, pemerintah telah memperluas sasaran beasiswa perguruan tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Pemerintah sudah menyiapkan 400.000 untuk penerima baru. Khusus untuk kamu yang semasa sekolah sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar. Nah, jadi lantas bagaimana dengan yang tidak punya Kartu Indonesia Pintar? Jadi jangan berkecil hati, apalagi kalau kalian salah satu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Karena yang jelas bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini itu diperuntukkan untuk seluruh keluarga prasejahtera atau keluarga miskin, khususnya yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang termasuk keluarga prasejahtera bisa kalian simak di video ini. Jadi teman-teman sekalian, ketika kalian ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan terkendala pada persoalan finansial ataupun biaya, satu hal yang perlu kalian persiapkan dulu untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah niat. Ya, niat. Karena kenapa? Ini kalian harus memastikan dulu kepada keluarga kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian, bahwa kalian bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu tanpa membebani mereka. Di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sudah mengeluarkan sebuah program yang kita kenal dengan program bidik misi. Nah, program bidik misi ini sudah melahirkan ratusan alumni yang berprestasi, dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan salah satu program lanjutan dari program bidik misi. Program bidik misi sudah membuktikan bahwa siapapun bisa melanjutkan studinya, siapapun bisa melanjutkan kuliahnya, siapapun bisa berprestasi tanpa memandang kelas ekonomi manapun. Nah, pemerintah hadir membuka jalan yang seluas-luasnya untuk kalian untuk merencanakan masa depannya dan yang pastinya untuk memutus mata rantai kemiskinan Indonesia ke depan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah? Ya, jadi teman-teman sekalian, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah itu login ataupun mendaftarkan diri dulu di situs web Kementerian Pendidikan ataupun Kemendikbud. Jadi kalian diwajibkan terlebih dahulu untuk login, baik itu yang sudah punya Kartu Indonesia Pintar semasa sekolah atau SMA, ataupun tidak punya Kartu Indonesia Pintar sama sekali. Maksudnya kalau kalian yang punya kartu KIP ataupun tidak, itu tetap diwajibkan untuk mendaftar. Jadi ini adalah proses awal. Jadi teman-teman yang masih ragu bagaimana kalau tidak punya Kartu Indonesia Pintar, saya ingin memastikan kepada teman-teman bahwa kalian tetap bisa mendaftarkan diri. Apalagi kalau kalian punya kartu keluarga sejahtera
ataupun kartu program keluarga harapan. Karena program ini itu diperuntukkan untuk semua keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera itu seperti apa? Bisa disimak di video yang satu ini. Cukup simpel sekali teman-teman. Kalian hanya perlu surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa maupun kelurahan. Fungsinya nantinya ini digunakan apabila teman-teman sudah lulus atau sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi saya tekankan, kalian tidak diwajibkan untuk upload KIP, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, ataupun kartu PKH dan kartu-kartu lainnya. Jadi tidak ada yang diupload sama sekali. Cukup sederhana teman-teman. Makanya saya harapkan kalian wajib melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Setelah kalian login atau mendaftar pada website Kemendikbud, kalian akan diarahkan untuk mendaftarkan diri ke SNPTN ataupun SBMPTN. Untuk kalian yang ingin kuliah misalnya di perguruan tinggi agama negeri, misalnya STAIN, IAIN ataupun UIN, itu bisa di SPAN PTKIN. Dari seleksi utama yang kalian pilih tadinya, dan apabila kalian tidak lulus, kalian tetap bisa melalui jalur mandiri. Jadi kalian bisa melalui jalur mandiri khusus untuk perguruan tinggi negeri yang memang membuka pendaftaran kartu Indonesia Pintar Kuliah melalui jalur mandiri. Jadi jangan sampai tersesat teman-teman, karena ada beberapa kampus yang tidak membuka jalur pendaftaran kartu Indonesia Pintar Kuliah melalui jalur mandiri. Jadi itu tadi kuncinya teman-teman. Kalian harus login dulu ke Kemendikbud. Setelah itu memilih seleksi di mana, apakah itu di SNPTN ataupun SPAN PTKIN. Dan apabila kalian tidak lulus seleksi, kalian bisa melalui proses jalur mandiri. Yang penting kampus yang kalian tuju itu membuka proses pendaftaran kartu Indonesia Pintar Kuliah melalui jalur mandiri. Makanya saya ingin sampaikan, saya ingin mengulang kembali, yakinkannya dulu, pastikan kepada keluarga-keluarga kalian, orang tua kalian ataupun saudara-saudara kalian bahwa kalian bisa kuliah tanpa membebani mereka. Setelah kalian lulus masuk dalam perguruan tinggi negeri, itu artinya 80% kesempatan kalian untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi setelah login, mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri dan lulus, saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan registrasi ulang. Karena ini hal penting. Walau sudah lulus misalnya di SPAN PTKIN ataupun SNPTN, kalian tetap diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang untuk ditetapkan sebagai mahasiswa. Karena kartu Indonesia Pintar Kuliah itu untuk mahasiswa. Nah, setelah ditetapkan sebagai mahasiswa, jangan berhenti dulu, masih ada stepnya. Kalian harus tetap mengecek website kampus yang kalian tuju atau mencari informasi di seputar kampus, karena biasanya kampus itu akan membuka pengumuman khusus untuk program kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Langkah selanjutnya, setelah kalian lulus pada perguruan tinggi negeri yang dituju, teman-teman harus mempersiapkan diri untuk melakukan seleksi berkas. Pertanyaannya sekarang, berkas apa saja yang perlu dipersiapkan ketika sudah lulus atau ingin mendaftarkan diri pada program kartu Indonesia Pintar Kuliah ini? Yang pertama adalah surat keterangan tidak mampu. Kalian harus juga mempersiapkan surat keterangan penghasilan orang tua yang ditandatangani oleh desa maupun kelurahan, baik itu anak petani, anak nelayan, dan lain-lainnya. Selain itu, berkas-berkas penting lainnya juga perlu dipersiapkan seperti PBB, bukti rekening listrik, ataupun kartu-kartu kalian. Misalnya kalau sudah punya kartu Indonesia Pintar, ya kalau bisa dipersiapkan. Kalau misalnya keluarga kalian punya kartu keluarga sejahtera, kartu merah putih itu seperti ini, itu juga butuh dipersiapkan. Selain itu, kalian juga butuh untuk mempersiapkan foto dokumentasi keluarga yang lengkap, dan juga foto tampak rumah, baik itu di depan, tampak depan maupun tampak belakang.
setelah itu kalian juga biasanya akan dipanggil untuk melakukan tes wawancara. Nah, tes wawancara ini untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi keluarga kalian. Saya sarankan kalian menjawab saja dengan sejujur-jujurnya. Ada beberapa kampus juga melakukan survei lapangan, karena mungkin di masa pandemi ini akan ada regulasi yang berbeda. Bisa saja itu akan nantinya survei lapangan itu dilakukan secara virtual, baik itu video call ataupun melalui Google Map misalnya. Nah, setelah itu, setelah melakukan survei lapangan, akan dilakukan penetapan. Jadi tidak semudah itu sudah mendaftar langsung mendapatkan, akan ada penetapan dulu apakah kalian layak atau tidak. Nah, tim survei lapangan biasanya nanti ini akan membuat rapat khusus untuk membicarakan siapa saja yang bisa dan layak untuk menerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Nah, bocoran nih bagi teman-teman, bagi yang lulus seleksi SNMPTN ataupun SPAN PTKN, biasanya ini memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini, sebagaimana pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti program bidik misi. Nah, selain itu, teman-teman yang punya kartu keluarga sejahtera ataupun terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan ini juga cukup memiliki peluang yang cukup besar. Nah, setelah proses seleksi ini, teman-teman biasanya menunggu sedikit agak lama. Nah, tapi yang paling penting dulu, teman-teman sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Nanti setelah proses perkuliahan bergulir misalnya, baru akan keluar SK Rektor siapa saja yang bisa ataupun layak menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, kalau SK Rektor ini sudah keluar, biasanya kalian akan disuruh untuk buat rekening ataupun ATM khusus. Itu artinya pada saat kalian sudah disuruh untuk buat rekening ataupun ATM khusus, berarti kalian sudah 100% menjadi salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kalau kalian mau, video selanjutnya saya akan membuatkan tutorial cara mendaftarkan KIP kuliah. Kalau kalian mau, silahkan komen di bawah. Setelah itu like dan share agar teman-teman kalian, adik-adik kalian ataupun keluarga kalian bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Subscribe, jangan putus sekolah, lanjutkan studinya. See you next video.